Bab 606. Aku akan bersujud. Setelah Louis Lu melesatkan tinjuan, seluruh serangan Albert Su hancur. Akhirnya tinjuan itu menghantam dadanya. Energi yang ganas tiba-tiba meledak. Selanjutnya, pakaian atas Albert Su hancur. Kemudian jubah Xuan Wu berwarna hitam keemas terlihat. Namun detik selanjutnya, jubah yang sangat kokoh ini tiba-tiba meleleh. Benar, meleleh. Tidak retak, tidak pecah. Semua hal itu tidak terjadi. Namun yang terjadi adalah meleleh. Seperti berubah menjadi bayang dari struktur molekul. Lalu menghilang begitu saja. Ini hanyalah kekuatan dari satu tinjuan Louis Lu. Dan setelah jubah Xuan Wu menghilang, sisa tenaga dari tinjuan yang dilesatkan masih membentuk daya serang yang kuat. Dapat dilihat dengan mata telanjang. Dadanya seketika masuk ke dalam. Lalu tubuhnya segera terbanting ke atas tanah. Duang. Dengan Albert Su sebagai titik pusat, jalan beton di sekitarnya membentuk retakan dengan pola jaring laba-laba. Dan retakan itu terus menyebar ke segala arah. Ses. Larry Zhu dan yang lainnya terkejut. Keterkejutan mereka berbeda dengan manusia biasa di sekitar sana. Bagi manusia biasa, pertarungan antara kultivasi memang sangat luar biasa. Seakan-akan pertarungan di dalam film. Dari awal hingga akhir terkejut atas dasar perasaan. Sedangkan hal-hal lincin di dalamnya tidak mereka pahami. Dan hanya Larry Zhu yang merupakan seorang kultivator ini baru tahu kekuatan tinjuan Louis Lu tadi itu seberapa mengerikannya. Sebelumnya ketika mereka menghadapi Albert Su, mereka dikalahkan dengan babak belur. Namun mereka masih tidak bisa menciptakan sedikit pun retakan pada jubah Xuan Wu milik Albert Su. Namun Louis Lu dengan satu tinjuannya yang terlihat biasa ini, justru membuat jubah dari Albert Su menguap. Jadi dapat dilihat seberapa besar kekuatannya. Tinjuan ini itu bisa menghantam seorang petarung tingkat gold core tahap sempurna hingga sekarat. Larry Zhu dan yang lainnya terkejut. Saat ini, amarah Louis Lu masih belum reda. Karena ketika Albert Zhu jatuh ke atas tanah, tubuhnya masih bergerak. Jadi dapat dilihat energi vitalitasnya masih kuat. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa jubah Xuan Wu miliknya itu sangat kuat. Serangan terakhir. Louis Lu mendarat dari atas langit. Dia bersiap mengakhiri hidup dari Albert Su. Sehingga orang-orang yang meninggal tadi dendamnya terbalaskan. Namun di saat ini, Louis Lu, coba saja kamu sentuh ayah angkat aku. Tiba-tiba muncul suara yang tidak jauh dari sana. Louis Lu menoleh. Lalu wajahnya menjadi muram. Dan segera menghentikan tubuhnya yang sedang bergerak turun. Saat ini Yui Han berjalan keluar dengan menyekap Agus Yu. Sedangkan sebilah pedang ada di dekat leher Agus Yu. Pedang itu sudah menggores lehernya sehingga mengeluarkan bercak darah. Sebelumnya klinik Xinglin runtuh. Dan Agus Yu hampir saja mati di dalam. Namun di waktu yang tepat, Yui Han menariknya keluar. Namun tentu saja bukan karena Yui Han ingin bersikap baik. Namun dia merasa Agus Yu akan berguna. Dan ternyata sekarang memang dapat digunakan. Hahaha. Putri angkatku, kamu pintar. Sembari Albert Su memuntahkan darah, dia tidak lupa tertawa dengan bangga. Saat ini dadanya sudah tertinju hingga masuk ke dalam. Namun dia masih bisa merangkak ke sisi Yui Han. Lalu memaksa dirinya untuk berdiri. Larry Zhu mengerutkan alisnya dan berkata, Nona Han, kenapa harus melakukan itu? Albert Su sudah kerasukan iblis. Kunlun tidak akan menerimanya. Untuk apa kamu ikut melakukan kesalahan bersama Albert Su? Aku tidak melakukan kesalahan. Yui Han berteriak, jika aku tidak melakukan ini,
maka orang yang selanjutnya mati pasti aku. Dia pasti tidak akan melepaskan aku. Seberapa mendominasinya Louis Lu, dia sendiri mengetahuinya. Setelah dia membunuh Albert Su, dia pasti akan bertanya pada Larry Zhu, bagaimana cara mereka menemukan tempat ini. Dan tiba saatnya. Bagaimana mungkin dia melepaskan dirinya? Kemampuan Louis Lu sangatlah mengerikan. Bagaimana mungkin dirinya bisa melarikan diri? Jadi daripada seperti itu, bukanlah lebih baik dia menyelamatkan Albert Su? Jadi bagaimanapun dia memiliki bantuan. Selain itu, Yui Han masuk memiliki satu tujuan untuk melakukan hal ini. Dia menatap Louis Lu. Dia berharap Louis Lu dapat berkata selama dia melepaskan Agus Yu, maka dia tidak akan meminta tanggung jawabmu. Namun sayangnya tidak berguna. Saat ini ekspresi Louis Lu terlihat dingin. Sama sekali tidak berubah. Yui Han seketika terkejut. Haha. Louis Lu, tidak. Saat ini seharusnya aku memanggilmu Kaisar Dewa Louis. Yang mulia Kaisar Dewa Louis. Aku dengar kamu ini sangat berhati mulia. Aku dengar kamu ini kepercayaan orang-orang tidak berguna ini. Kalau begitu kamu pasti akan memedulikan nyawa mereka, bukan? Albert Su dalam kondisi menggila. Senyumannya terlihat keji. Kemudian dia mencekik bagian belakang leher Agus Yu. Jika Louis Lu berani sembarangan bergerak, tidak hanya pedang Yui Han yang akan memenggal leher Agus Yu, namun Albert Su juga akan mematahkan leher Agus Yu. Jadi dewa juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Yang mulia Kaisar Dewa, bagaimana jika kamu berdiskusi saja? Sekarang kamu bersujud. Bersujud 3 kali kepadaku. Bagaimana? Albert Su tersenyum. Tadi dia terluka serius. Jadi sekarang ketika sedang bicara, suaranya terdengar tidak jelas. Louis Lu berdiri di tempat. Dia mengerutkan alisnya. Meskipun dia kuat dan cukup membunuh Albert Su dan Yui Han, tetapi dia tidak bisa menjamin dapat menyelamatkan Agus Yu. Hanya sedikit kecerobohan, Agus Yu akan mati di tangan mereka berdua. Bagaimana Kaisar Dewa? Bukankah kamu mencintai rakyat? Apakah nyawa dia ini tidak sebanding dengan harga dirimu? Sepertinya kepercayaan mereka ini masih tidak bisa diandalkan. Albert Su terlihat mencibir. Kemudian mengeluarkan tenaga di tangan yang mencekik Agus Yu. Agus Yu terlihat kesakitan. Namun dia dengan kesal berkata, "Yang mulia Kaisar Dewa, kamu jangan pernah bersujud pada orang keji ini. Aku sudah hidup begitu lama. Aku sudah merasa cukup dalam kehidupanku. Kamu tidak perlu memedulikan aku. Kamu harus membunuh mereka untuk menjaga keamanan rakyat yang lain. Dengan itu nyawa aku ini akan sepadan." Dia tidak memanggilnya Guru Louis Lu, namun memanggilnya sebagai Yang Mulia Kaisar Dewa. Karena dia tahu, Louis Lu itu mewakili keagungan negara Long. Jadi dia tidak boleh bersujud kepada orang lain. Hehe, petua. Ternyata kamu cukup berlapang dada. Albert Su tersenyum dingin. Matanya menjadi merah. Lalu mencibir, "Sudah lihat belum? Ini adalah orang yang kalian kagumi. Orang yang kalian jadikan kepercayaan. Namun dia justru tidak memedulikan nyawa kalian. Aku akan bersujud." Louis Lu menggertak giginya. Lalu memotong ucapan Albert Su. "Jangan Yang Mulia." Agus Yu panik. Namun, saat ini Louis Lu sudah bersujud. Duang. Pepatah kuno China berkata bahwa di lutut pria itu ada emas. Dan ketika Louis Lu bersujud, tanah seperti berguncang. Semua penduduk negara Long di sekitar sana, tidak peduli dia adalah rakyat biasa, Yosef Yang, ataupun aliansi bela diri, mereka semua merasa sakit hati. Bersambung.